Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait kabar penting dan istimewa untuk guru, yang mana di sini kami akan bagikan sedikit informasi bahwasanya ada 3 keistimewaan Bapak Ibu ya. Ada 3 keistimewaan Verpal PTK untuk guru-guru di Indonesia dan guru honorer peserta P3K tahun 2022. Jadi Bapak Ibu yang jadi ini ditujukan untuk guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K tahun 2022 dan juga ditujukan untuk guru-guru di Indonesia itu ASN, PNS dan P3K. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung to the point saja Bapak Ibu ya. Baik, sebelum kita lanjut Bapak Ibu ya, di sini ada surat edaran dari Kemendikbud tertanggal 12 Mei 2022. Surat edaran ini bernomor 1023 garing C6 garis miring PM titik 01 garis miring 2022 perihal terkait edaran perbaikan NIP pada satuan pendidikan. Jadi yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, UP Kepala Bidang PAUD dan Masyarakat dan Pendidikan Masyarakat di seluruh Indonesia. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya, dalam rangka menindaklanjuti surat Pusat Data Teknologi Informasi Dasar Informasi nomor 1846 garing J1 garing DS titik 00.01 garing 2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang residu NIK pendidik. Jadi ada residu NIK pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang masih belum terpadankan dengan Dukcapil. Dengan ini kami harapkan Dinas Pendidikan dapat memberikan informasi dan menghimbau kepada Satuan Pendidikan SKB dan PKBM untuk dapat segera memperbaiki data peserta didik pada laman verpalpd.data.kemdikbud.go.id untuk pendidik dan tenaga kependidikan melalui laman verpalptk.data.kemdikbud.go.id seperti itu. Jadi Bapak Ibu seperti ini surat edaran dari Kemendikbud agar guru-guru bisa memperbaiki datanya di sini Bapak Ibu ya, verpalptk.data.kemdikbud.go.id. Dan terkait dengan keistimewaan ini ya Bapak Ibu, keistimewaan Verpal PTK sebenarnya ada 3 Bapak Ibu ya. Ini yang kita kupas satu persatu. Oke, kita langsung saja ke informasi. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kita coba cek datanya di Info GTK terlebih dahulu. Di sini adalah merupakan data guru di Info GTK ya. Nah, di sini pahami bahasanya untuk data guru di Info GTK itu semuanya semua data tersebut tetap ditarik dari data Verpal PTK. Kenapa? Ketika data nama Bapak Ibu itu bermasalah, misalkan nama kemudian NUPTK Bapak Ibu itu bermasalah, maka secara otomatis yang bisa diperbaiki adalah update data terakhir Bapak Ibu. Misalkan NUPTK Bapak Ibu salah, nama Bapak Ibu bermasalah, tanggal lahir atau nomor induk kependidikan. Nah, ini 5 data utama yang sangat penting Bapak Ibu ya, sangat penting untuk Bapak Ibu guru-guru di Indonesia yang berada di bawah naungan Kemendikbud ataupun guru calon peserta P3K tahun 2022 harap segera memvalidkan kelima data itu, menyesuaikan dengan data yang ada di Info GTK dengan data yang ada di Verpal PTK seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari NUPTK, nama, tanggal dan nomor induk kependudukan atau NIK, terutama ini yang poin 5, nomor induk kependudukan atau NIK. Ini penting sekali karena ketika ini tidak valid dengan data Dukcapil, maka secara otomatis nantinya kita tidak bisa melakukan proses pendaftaran akun di SSCISN. Nah, pertanyaan sekarang, anggaplah data Bapak Ibu tidak valid, maka secara otomatis di Info GTK itu tidak akan memperlihatkan Bapak Ibu ya, itu tidak akan memperlihatkan apakah valid atau tidaknya dengan data yang ada di Dukcapil kalau di Info GTK. Jadi salah satu keistimewaan dari Verpal PTK yang pertama itu adalah mampu memperbaiki 5 data utama dari guru honorer, mulai dari NUPTK, nama, tanggal lahir dan
dan yang kedua adalah bisa mengecek valid tidaknya nomor induk kependudukan antara data Dapodik dan Dukcapil tanpa mengecek di Info GTK. Nah, bagaimana caranya untuk melihat keistimewaan kedua, yaitu kita sisa mengunjungi Verpal PTK. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ya, kita mengunjungi situs Verpal PTK. Perlu teman-teman pahami bahwa yang bisa login di Verpal PTK itu adalah operator sekolah. Tetapi guru-guru itu tetap harus berkoordinasi dengan operator sekolah agar nantinya data Bapak Ibu itu betul-betul valid. Nah, di sini kita coba masukkan user dan password Dapodik. Setelah itu kita tekan tombol loginnya Bapak Ibu ya. Maka secara otomatis kita akan masuk di Verpal PTK di info pembaruan. Di sini update aktivitas penambahan PTK baru dilakukan melalui Verpal PTK. Kemudian yang kedua, dalam rangka mendukung implementasi Satu Data Indonesia dan optimalisasi proses integrasi data lintas kementerian dalam program-program pembangunan nasional, mohon operator satuan pendidikan dapat segera memperbaharui isian NIK dan identitas pendidik dan tenaga kependidikan PTK melalui fitur perbaikan identitas. Nah, ini yang admin bilang tadi, bahwa salah satu keunikan dan keistimewaan dari Verpal PTK itu dapat memperbaiki 5 data utama ya. Dan yang kedua, kita dapat membedakan Bapak Ibu ya, apakah NIK kita itu sudah terkoneksi dengan data Dapodik dan Dukcapil secara terintegrasi, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ketika itu tidak terjadi, maka muncullah keistimewaan yang ketiga, yaitu mampu memperbaharui mampu memperbarui isian NIK dan identitas pendidik dan tenaga kependidikan PTK melalui fitur perbaikan identitas. Jadi salah satu keistimewaan dari Verpal PTK itu adalah ada menu perbaikan identitas Bapak Ibu ya. Ada menu perbaikan identitas. Nah, di menu sini sebelah kiri bawah kita perhatikan di sini keistimewaannya, yaitu adalah ada menu perbaikan identitas. Nah, inilah yang bisa dipakai oleh operator sekolah untuk memperbaiki data individu Bapak Ibu. Nah, sekarang apa saja yang bisa diperbaiki? Bapak Ibu bisa cek di sini. Kita bisa perhatikan ya, bahwasanya data yang bisa diperbaiki di sini bagian sini Bapak Ibu ya. Kita langsung ketikkan saja ya, klik perbaikan data di sebelah kanan ini. Bapak Ibu langsung klik saja perbaikan data. Jadi data yang bisa diperbaiki di sini mulai dari NIK ya. Ini bisa diedit juga. Kalaupun nantinya tidak berubah, bisa dihubungi Dukcapilnya. Kemudian nama Bapak Ibu bisa diganti di sini ya. Nah, jadi ketika nama Bapak Ibu ada yang salah di Dapodik, maka itu bisa diganti. Kemudian tempat lahir juga bisa diganti Bapak Ibu ya. Tanggal lahir juga bisa diganti, kemudian nama ibu kandung. Nah, setelah diperbaiki, maka Bapak Ibu guru dan operator bisa langsung menekan tombol perbaikan data. Nah, setelah itu lakukan sinkronisasi Dapodik ya, pengiriman data Dapodik. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi kami 3 keistimewaan Verpal PTK untuk guru di Indonesia dan terkhusus untuk guru-guru yang akan mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.